Oke. Nah, ini kita nanti akan install di sini. Jadi mesinnya sebelah sini, grindernya sebelah sini ya. Karena mesinnya steamnya di sebelah kiri, jadi grinder sebelah kanan. Nah, ini sambil diberesin. Ini dia bakal ngumpet gini, susah ngambil nggak? Apa? Ini. Itu aman. Hai Pak. Nah, ini supervisor kita. Tito Pak. Ini supervisor dengan Pak siapa? Riko. Pak Riko, salam kenal Pak Riko. Ini dengan Pak Riko ya, Pak Riko supervisor di Wajan Sunda TP Simatupang ya. Basicnya Pak Riko nih F&B lebih keseluruhan restonya atau memang apanya? Keseluruhan sih. Keseluruhan ya? Keseluruhan. Jadi pengalamannya lebih ke arah nge-handle resto Ya. whole. Jadi all resto ya, iya. bukan cuman kitchennya, bukan cuman ininya ya. Berarti ke manajemen ya? Betul. Oke. Nah Pak Riko kita akan install mesinnya. Nanti ada 3 orang katanya yang mau training ya? Ya. Ada siapa aja coba sini? 3 orang. Nih, styrofoamnya ada banyak. 1, 2, 3, 4. Dan rencananya katanya Mas Fahru kemarin ada rencana buat di depan ya? Rencananya ya, mudah-mudahan segera terrealisasi. Ya, betul. Karena kalau di sini apa yang mau dipamerin? Ya. Gitu kan. Nggak kelihatan. Nah, dari mesinnya doang dia dapat macam-macamnya dulu nih. Ini sih udah nggak bosen-bosen saya jelasin. Karena manual booknya dia udah bahasa Inggris, jadi real memang kita impor beneran, bukan kita beli di Cina terus kita minta kirimin doang. Karena kalau bahasa Cina biasanya dia belinya di Cina, cuma numpang kirim. Boleh dibaca mungkin nanti. Ini kita keluarin atu-atu, ntar dioper deh. Ini aja dulu nih yang apa? Takut. Yang Betul. Ngeri. Portanya double, yang nempel si spotnya sama basketnya. Ya, double. Dan ini lumayan berat. Boleh dibandingin sama yang sebelumnya. Nice. Terus basket double sama spot double tempel di situ. Basket single sama spot single dia buat ganti-gantian. Karena dia memang dia replacement gitu, ganti-gantian. Jadi buat kalau mau pakai single tinggal dilepas si spotnya. Gitu. Tapi kalau saran saya kalau cafe sih pakai double terus lah. Double ya. Yang singlenya bisa dibuat berikutnya. Jadi misalkan ada orderan cuma 1, yang 1 bisa buat orderan menu lainnya. Terus tempernya ngaca cuy. Tempernya berat juga kaca. Mas. Ini Iya. kaca. Bukan. Bisa ngaca. Gitu. Nah terus dalam paket pembelian ini kalau mesin, dalam paket pembelian ada grindernya di sebelah sini. Ini mungkin dielap lagi. Iya. Grindernya ada di sini, terus ada knockbox. Ini saya bawa takut di sini nggak ada. Ada kopinya mana? Oh ya udah, itu di situ tuh. Ini ada dalam paket pembelian, ada jak 600 di dalam sini, ada jak 3,5, ada kopi 3 kilo, ada knockbox, ada yang benci dirinya. Oh, free kopi nih. Ya, ada tamping mat. Tamping matnya mana? Ada harusnya. Iya, ini dia nyelip. Ada tamping mat sama udah sih. Scale enggak? Scale kita bawain buat ngitung. Tapi ternyata dia ada tuh. Nah, ini nyopotnya gini aja. Sip. Dan Wajan Sunda tuh dingin banget ya. Restonya resto lumayan fine dining ya kalau secara setup ya. Iya. Itu karena kenapa saya bilang dingin banget? Karena udara di luar panas. Padahal udah sore-sore. Karena macet kayaknya. Simatupang tuh udah nggak ada obat deh kalau macet deh. Orang kepleset sampai tapi 15 menit. Dan nyampe tadi pas lewat dikit sih jam 4 lewat 1. Nah ini jak 600-nya. Ini kita buka dulu. Sebelum kita apa-apain, sebelum kita nyalain maksudnya, kita bisa buat isi dulu. Ada air yang udah disiapin? Amidis atau Cleo? Apa itu? Oke. TDS-nya berapa? TDS-nya berapa?
Soalnya kalau bisa yang TDS-nya 0. Kalau nggak 0 nanti malah lebih cepat berkerak, lebih cepat pengapuran. Kalau memang misalkan belum ada, lari dulu bentar ke Indomaret, beli aja Indomaret Cleo. Satu aja. Bukan nggak mau pakai air itu, takutnya nanti malah jadi cepat rusak. Ya. Gitu. Beli aja 1 galon dulu. Sambil kita nyiapin ini dan beresin. Nih emblem-emblemnya kita lepasin dulu. Beli aja dulu. Kalau dapat Amidi syukur, kalau nggak dapat ya udah Indomaret Cleo aja. Amidis kayak di warung-warung belakang situ kayaknya suka ada deh. Bukan warung sih, kalau Amidis tuh biasanya supplier galon sama gas biasanya. Gitu. Udah sih ini aja mesinnya. Terus nah ini sebelum dicolokin kita harus isi dulu airnya. Mungkin sambil nungguin itu sama sambil nungguin air kita cut dulu buat YouTube-nya ya. Di situ masih tetap karena live. Sambil nungguin air kita QC grindernya aja dulu. Kita kalibrasi grindernya dulu ya. Gitu. Jadi saran saya kalau mau lebih cepat nambah si portanya biar lebih banyak gitu. Ini manual booknya sama bahasa Inggris juga ya, bukan bahasa Cina. Kasih ke Pak Riko. Ini diangkat pasti si hopper beansnya ikut nih. Ya kan, hopper beansnya ikut. Karena hopper beansnya nempel ke atas dia. Bukan saya Pak. Kaget. Es batu ya? Es batu. Ya, es batunya otomatis ya. Yang berapa kilo kapasitasnya nih? Oh, kok jadi nanya itu? Gede soalnya kayaknya. Tuh, es batu maker, ice maker. Nah, nggak pakai batu ya, ice maker aja. Nah, kalau batu mah kepala saya. Ini ada stopper bin, jadi dia bisa nahan kalau kita mau ganti biji kopi. Gitu. Sini dulu deh. Ini saya masukin ke tempat-tempat yang tadi saya ambil, jadi di sini saya balikin. Terus, bentar, minta tolong tarikin sebelah sini. Boleh, sebelah sini. Sip, tarik aja. Okay. Nah, ini grindernya. Taruh di sini. Nah, ini grindernya. Kabelnya ada tempat. Oh, dia biasanya masih diikat. Ya, lagi bulan puasa soalnya. Jadi diikat ya. Apa sih Mas? Ya kalau bulan puasa setan-setan diikat. Nah, ini plastik-plastik diikat. Oke. Ini saya naruhnya aja. Keluarin dulu nih buat tray si beans, si bubuknya. Nah, ini udah, ini silika gelnya balikin lagi ke sini. Ini juga balikin ke sini, masukin lagi ke dusnya. Ya. Nah, grinder ini simple. Nih, kalau sobat JPW lihat di sini nih, kalau Mas lihat juga, dia sebenarnya yang nempel di atas ini buat 58 porta nih. Porta filter holdernya mana? Porta yang tadi mana? Nah, porta filter holdernya buat 58. Artinya 58 mm ditaruh bisa tanpa harus dipegangin gitu ya. Tapi kalau ada holdernya tadi, kalau nggak salah punya mesin agak kecilan. Mana? Portanya aja. Ada nggak? Ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini portanya. Kalau portanya kecil, contoh aja ya. Pakai yang kecil tambahannya. Jadi tetap bisa compatible juga buat teman-teman yang punya mesin kecil. Deh. Gini ya. Nah, tuh posisinya diselipin gitu. Nah, baru portanya ditaruh. Ya. Nanti di posisi ini yang enak. Tapi kalau yang kecil kan dia memang portanya enteng. Tetap saya sih masih agak worry ya. Gitu. Kalau yang gede kan portnya berat, lebih baik dipegang. Kalau yang berat ini udah pasti banget bisa nempel. Nanti kita coba langsung. Ya. Terus di sini ada kalibrasinya, Mas. Jadi Mas-mas yang ada di sini, Mas Azam, Mas Diki sama Mas Yusuf ya. Oke. Kalibrasinya ada 2. Pertama di kalibrasi itu adalah grind size. Grind size tuh di sini nih, Mas. Puter sini. Ke arah kiri itu fine atau aku baik-baik saja. Oh, bukan. Halus. Ke arah kanan coarse.
itu kasar gitu. Bukan kursus ya. Beda, Mas. Nah, ini colokin dulu. Ya. Jadi kalau kita mau ngalusin ke sana, contoh ya, ke sana. Mesti dipegangin. Nah, ke sana. Ini makin halus. Kalau mau kasarin ke sini. Kalau ke sana sama ke sana jadi nggak sama. Ke sana ke sini biar seru. Digeser. Nah, kita perlu tahu dulu. Perlu tahu dulu. Perlu tahu dulu nih. Positioningnya dia semana kan awal tadi nempel di 15 ini. Nah, tapi nanti biasanya ada clash antara teman-teman. Gua udah kasih 15 nih. Sama kemarin juga 15. Kok beda gitu? Kok hasilnya over, hasilnya beda sama yang kemarin dibikin sama Azam, misalkan Yusuf pakai. Masalahnya bukan di angka ya, Mas. Tapi masalahnya adalah di hasil bubuk kopi gilingan. Kasarnya nih, kasarnya. Ini 15. Terus saya angkat nih. Saya angkat seperti, bentar. Ini bisa keangkat soalnya. Nah. 15-nya mana? Saya balikin di 15. Tadi padahal udah nyampe situ kan? Ya. Tadi udah nyampe sini nih, Mas. Udah mentok ke arah 0. Nih. Tuh. Tapi saya angkat terus saya balikin lagi ke 15. Pusing nggak lu? Pusing. Jadi intinya jangan pernah berpatokan ini secara 100%. Patokannya hasil bubuknya. Kalau bubuknya udah sesuai, itu yang benar. Caranya gimana? Cobain, pegang, bubuknya bedain antara bubuk yang keluar ini lebih halus daripada garam dapur, lebih kasar daripada tepung terigu. Kenapa gue bilang garam dapur? Kalau di material gue bilangnya gula pasir. Pasir pantai. Gitu kan. Kalau di sini karena ini dapur jadi lebih baik kayak gitu. Nah, terus untuk setting ini sendiri ini bisa dibuka-buka kayak gini nih. Ke sebelah sana dulu. Ya, emang agak keras. Gitu. Dan dia ada ini nih, ada locknya nih. Ya, ada locknya nih. Ya. Locknya tuh. Jadi dianya harus ke sebelah situ dulu baru bisa dibuka. Nah, tapi ini kan nggak bisa ketahuan nih di angka berapa, tinggal puter-puter aja terus balikin lagi kayak gini juga saya bisa bohongin Anda. Gitu. Nah, settingannya sebenarnya bukan karena dianya tapi karena nanti pas bubuknya. Ini si gerigi-geriginya nih, gerigi-geriginya keputar sama dia nih. Gitu. Jadi mau diputar lebih halus lagi karena ini stepless, dia nggak ada cetek nggak ada. Jadi dia muter terus 360 derajat. Jadi patokannya bukan si angka ya, lagi-lagi ya. Nah, kita coba masukin biji. Dan masukin biji kopi jangan dibuka dulu. Tutup dulu. Nah. Lock. Dan dia ada grinder locknya. Ketika udah di lock, dia akan dengan mudah ngangkat grinder yang bagian bawah nih. Jadi dia ngelock sama si body ya. Nih, ngelock sama si body. Dan dia ditutup dulu. Air udah kah? Belum ya? Ya. Terus itu grand size. Settingan kedua adalah settingan timer. Kita kedepanin, dia nyala. Timer berapa lama atau berapa detik dia beroperasi. Contoh di sini kan tampilannya sini deh dikit deketin. Masa deketin. Berapa angkanya? Hah? 10, 50? Iya, rata-rata orang baca 10-nya ya. Ya, itu angka 1 untuk 1 cup atau 1 shoot. 50 tuh 5.0. Ada titiknya kan? Ya. Nah, 5.0 artinya 5 detik. Jadi buat single shoot, 5 detik dia beroperasi. Sebenarnya 5 detik bakal dapat 1 shoot nggak? Belum tentu, kita perlu coba dulu. Tapi saya biasanya kalau ke sini, nih ke sini, 5 detik itu, ini suara kalusan ya. Nah, 5 detik ini, 5 detik dia ngegiling, itu dapatnya paling cuma sekitar 8 apa 7 gitu. Saya biasanya pakai 7 atau 8 detik. Caranya gini, tahan sampai dia berkedip. Nah, angka 5,0-nya bisa ditambahin atau dikurangin ini di sini. Gitu, tinggal tambahin. Kalau mau nambahin, jadi misalkan tadi saya bilang 7,6, lalu lock lagi, pencet angka 1 lagi yang tadi yang gambar cangkir 1, baru nih 7,6 detik, hitung mundur. Gitu. Jadi buat
buat dia breakdown 7,6 detik dapat berapa gram. Contoh gitu. Nah, kalau yang dua, kalau apalan saya adalah sekitar 18,6. Coba di setting. Ya, yang tadi. Betul. Ini air masih nungguin ya. Sambil nungguin air kita kalibrasi si grinder. Jadi grindernya di sini kita kan nggak tahu nih halus atau kasarnya kayak apa. Mas datang ke sini semua. Bukan mobil kan pakai Ini knockboxnya taruh agak jauh aja di sebelah sini nih. Oke. Buat getok. Terus kita coba masukin biji kopi aja. Masukin biji kopi. Ini special blend dari special blend coffee dari JPO Indonesia. Ya, special blend wangi banget lagi. Mas Riko nggak usah kesini, coba cium deh dari situ. Nggak usah kesini. Nggak usah deket-deket. Nggak kecium. Masa? Kecium. Kecium ya? Tuh. Iya. Kaget. Ya, mantap ya. Nah, ini masukinnya sebenarnya setengah kilo aja. Karena ini kapasitasnya sebenarnya bisa sampai 600-an kemarin. Cuma kita masukin setengah kilo. Setengah kilo tuh semana ini tutup dulu. Secukupnya aja sampai kurang lebih dia bisa ditutup dengan baik. Kalau mau ditimbang, oke. Kalau enggak juga begini, oke nih. Tuh ya. Sebenarnya gampang hitung setengah kilo. Yang satunya pasti tinggal setengah kilo kan? Itu lebih pasti. Itu 540 berarti. Ini 460 sisanya. Nah, sisanya ini bisa ditutup lagi, Mas. Kalaupun Mas nanti mau tutup udahan, kelas ini trainingnya ini selesai, basic trainingnya selesai, tinggal dimasukin lagi, jatuh. Licin. Tinggal dimasukin lagi, ditutup rapat. Kayak gini. Biar nggak melempem, sip, biar nggak melempem. Nah, ini grind size-nya gimana? Kita taruh sini aja nih, teman-teman kesini deketin deh. Liatin ke sini. Jadi kita buka pelan-pelan, kita pencet yang nomor 2, buka pelan-pelan, tutup lagi. Terus kita rasain sampai habis aja dulu detiknya. Nah, airnya udah datang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, menggumpal atau enggak? Ya, ini menggumpal ya. Tuh. Dan menggumpalnya tetap kita harus pegang, kita rasain. Ini terlalu halus atau tidak? Kalau saya kan udah biasa. Coba teman-teman pegang. Terlalu halus atau enggak? Mana airnya? Udah kayak tepung gitu. Udah mirip tepung ya. Berarti kehalusan. Nah, kalau kehalusan berarti harus kita apain? Ke sana atau ke sana? Ke sana. Kalau mau ngegedein harus sambil nyala atau enggak? Harus sambil nyala atau enggak? Taruh sini deh. Atau di port aja deh, biarin. Sebenarnya mau ngalusin tuh wajib sambil nyala. Mau ngegedein sebenarnya nggak terlalu perlu. Cuman kalau lebih gampangnya buat SOP, kalau mau ngalusin atau ngasarin atau mau muter ini ke kiri atau ke kanan, lebih baik sambil dinyalain. Ini kita kasarin ya. Bang, itu di 20, Bang. Nggak kekasaran. Kan lagi-lagi angka mah cuman angka. Ya, angka cuman angka. Yang kita sampaikan di sini bukan angkanya. Ini masih sisaan yang tadi ya. Ini basian nih. Basian bukan kopinya basi ya, Bang. Tapi sisa lebih sebelumnya, grind size yang sebelumnya. Nah, kita bikin lagi, buka dikit, tutup lagi. Sampai kita dapat ini masih basian dikit nih. Masih basian ya. Gumpalannya masih sama ya. Ya, gumpalannya masih sama ya. Jadi kalau ditanya grind size-nya angka berapa buat awal mula, bukan angka yang dilihat, tapi hasil bubuknya. Ini basian terakhir, ini udah enggak nih. Ini basian terakhir, ini udah enggak sebelah sini. Ya, ini kayaknya udah enggak nih. Nah, kalau mau lebih fix lagi, enak ditimbang nih. Jadi kita pengen tahu grind size-nya dia, ditimbang sambil nge-timer juga. Coba buka. Sambil dilihatin, dan itu bisa dilepas ya. Sambil saya tarik airnya.
Airnya dituker. Mas, ini udah dibuka. Iya. Masih ada juga tuh dikit basiannya, tapi boleh dicoba sih. Ini kita pakai air merek ini. Sendok. Sendok kecil yang jangan yang panjang sayang, yang ini aja. Sendok buat ada kabel tis nggak? Kabel tis. Sama apa ya buat bolongin dia nih? Jangan pisau-pisau banget sih. Cuma buat ngegetok doang. Ini tadi ada nih. Ini saya bawa. Nah, gitu doang. Nah, ini ditaruh di bawah sini. Oke, ini belakangnya bahan-bahan yang nanti nggak penting-penting banget langsung dipakai kan? Iya. Aman ya? Oke. Nah, ini kabel tisnya keren loh. Yang kabel tis biasa nggak ada. Hah? Ini tahu nggak kabel tis apa, Sob? Ini kabel tis buat ini kontainer. Iya, buat ngelok kontainer itu dia. Nah, nggak apa-apa lah. Ini selang. Pokoknya ada di atas Pak. Ada. Kita kan pakai Ada. Kalau ada boleh kabel tis kecilan aja. Karet. Nanti dia ngembeng sih kalau karet kayak ada bekas-bekas kalau kabel tis atau jadi di kabel tis aja 2 biji enak gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman lupa tadi saya. Ada warna hitam. Diisiin dulu tadi water tanknya ya Mas. Ini Mas, sorry Mas. Nah, di sini tetap pakai itu. Nah, di sini. Tetap diisiin. Back flush air yang kembali ke atas. Tuh, ini masukin aja. Dan dia udah ada pegangan stainless kayak gini, jadi enak. Nah, sip. Ini yang 2 masuk, yang 1 enggak. Yang 2 masuk, yang 1 enggak. Yang 1 keluar ke sini nih, bang nih. Gini, putar kiri kanan, buat ngencengin. Nih, ya, aman ya. Tarik lagi, posisiin di belakang. Dan perhatiin semuanya nggak ada yang kejepit atau kelipet. Ini lepas aja ya. Karena nanti kalau ngelepasnya lama, berebutan solasi aja. Mesra banget mereka berdua. Iya. Nah, bercanda Mas. Nah, ini kayak gini. Terus gelas-gelas boleh tadi si ayam jago tuh taruh di atas ini. Si ayam jagonya. Nah, sama ada lap khususnya. Gelasnya lagi deh. Ini si basket-basketan taruh sini boleh. Nah, airnya tinggal nunggu tis. Apa mau pakai ini tetap? Ini dulu deh. Jadi ini selipin dicari posisi paling enaknya aja Mas. Jadi saya nggak nganjurin ini ribet-ribet. Kalau bisa sih di bawah langsung ada lubang gitu. Cuman kalau stainless kan kerjaan ya, ngelobanginnya. Nah, yang penting dia nggak kelihatan dan nggak ganggu. Terus yang masuk ke galon, saya saranin digunting supaya nanti dia nggak nyedot galonnya. Gitu. Jadi kalau dia nyedot galonnya kan nanti bakalan kayak mau meledak tuh. Apaan tuh Mas? Nah, dibikin begini supaya dia kalau nyedot galon masih tetap ada sela, meskipun begini tetap ada sela. Gitu. Ini kayak gini nih, ya. Ketemu nggak? Udah. Nah, 2 aja Mas. Dikasih banyak banget tuh. Nah, ini kayak gini nih. 1. Kenapa kabel tis? Karena kalau karet dia biasanya agak lembek-lembek sama kayak jamurannya cepet. Ya cepet jamuran juga biasanya. Kalau plastik kan enggak. Nah, gitu. Gunting deh. Gitu. Ini udah begini doang. Celupin. Nah, ini saya celupin kan selang apa sih tutupnya kan bolongannya kecil. Jadi nanti kalau mau ganti galon, tutupnya aja yang dibuka. Nih. Harus nyampe bawah tuh.
Kelihatan kan? Nyampe bawah tuh. Udah. Gitu. Ini udah siap. Terus kita tinggal ini geser sini dikit kali ya, biar bisa muat buat si steamer. Nah, biar kelihatan airnya keluar dari sini nih. Tarik ya. 1 2 3 sampai dia muncul. Kelihatan lewatnya nggak? Belum. Nah, lewat barusan ya. 15 detik dia akan ketarik nih, kosong dulu. Ada lagi nih. 15 detik cukup. Nah, tunggu 2 menit. Sekarang jam berapa? Iya, itu di angka situ. Ya, 2 menit. Sekarang lewat berapa? 56 dia pasti udah panas. Artinya si merah ini indikatornya menandakan dia lagi ngejar panas. Begitu udah hijau berarti panasnya udah optimal. Panas optimalnya range-nya di antara 90 sampai 95. Nah, kalau dia udah hijau baru siap digunain. Nah, sambil nunggu, nah kita potong pita nih. Ayo Mas, potong pita sini Mas. Iya, Mas, potong pita nih Mas. Nih, potong pita nih. Ya kan? Potong pita nih. Iya, silakan. 1, 2, tangan saya jadi potong Mas. Iya. Oke. Pas ada bunyinya lagi ya kan? Pas ada bunyinya lagi. Kalau tadi tandanya steamernya udah panas Mas. Tadi kan ada suara backflash di sini. Tapi kalau diperhatiin tadi yang sebelah kiri nih, yang ini. Itu tandanya steamernya udah panas. Nggak percaya, kita coba. Suaranya akan kayak gitu dulu karena boilernya kosong. Jadi kalau nanti boilernya kosong atau kehambat apapun, suaranya kan jelek kayak tadi. Kalau udah ada isinya, aman. Nah, ini baru 1 menit udah panas boiler steamnya. Gitu. Tinggal nunggu boiler berunya ya. Gram, 18 sampai 20 gram. Kalau dilihat sih masih agak kehalusan dikit. Kasarin dikit kali ya. Ke 25 ya. Karena yang tadi enggak ini ya. Nggak, tadi saya lepas soalnya. Titiknya dilepas soalnya. Nah, ini 17,2, tapi ini kita tetap coba dulu ya. 19 gram. Jadi ini kalibrasi buat pertama. Kalau dilihat dari sini memang rada sedikit kehalusan ya. 19, jauh banget 7. 19,5 nih teman-teman. Ya. 19, ya elah kena kipas angin kayaknya. Ya. Tapi kalau dilihat di sini sedang sih, ada yang udah bener gitu, ada yang belum. Ya. Tapi kita coba dulu. Karena kita nggak ada klik temper di sini, jadi kita coba pakai tamping biasa. Ini kehalusan sih, berasa pas ditekan tuh agak enteng. Enteng. Kalau kehalusan enteng. Dan putih-putih bubuknya tuh hampir kelihatannya cuman dikit. Jadi hampir kebangetan halus. Gelap ya? Ya. Di sini nih, tuh. Nah, hampir kayak bedak ya teman-teman ya. Hampir kayak bedak. Tapi kita buru dulu nggak apa-apa. Cuman biar tahu. Sama kalau dia di atas 10 detik belum keluar, disudahi. Ini kita pakai 1 aja. Pengennya dapatnya 2 kali lipat dari bubuk. 19 berarti jadi 38. Dalam waktu 20 sampai 30 detik. Itu dulu pakemnya. Buka. Naik. Oke, di sini sih agak over. Nah, netes barusan di 8 tapi nggak terlalu over banget. Di sini kita sudahi di double restart jadinya. Tapi kita pengen tahu dia selesai di berapa tadi, 8 ke 9 baru netes. 38-nya dapat berapa detik. Ini udah 30 detik udah lewat nih, baru 24. Berarti udah over, udah jelas over. Nah, ini pahit. 34, 35, 36, 37, 38. Di 41 detik ya dapat 38 ya. Nih, kita kesini biar sobat JPO lihat. Tadi saya berhenti 38. Masih sisa netes, tinggal ke 41. Tapi overnya kelihatannya nggak terlalu banget nih. Espressonya masih lumayan cakep, tapi memang rada gelap aja. Gitu. Ada yang suka kopi strong?
Emang niat gue begitu. Pemberani semua ambil sloki deh, ambil sloki. Nih yang di sini lihat ini, nih. Yang di sini semua wajib nyoba ini. Yang di sini semuanya, nih satu-satu slokinya. Nih, bagi-bagi nih. Pakai sendok bagi-bagi, terus cobain. Agak ini kesini dikit biar kelihatan tuh. Basah ya. Agak basah ya. Hah? Apa? Oh ini Pak, bunya di rumah. Pak Supir lucu juga ya. Kalau memang mau ditinggal begini aja sebenarnya nggak apa-apa, tinggal tambahin dosing ring. Biar nggak Messi digoyang-goyang. Ya biar nggak Messi digoyang-goyangin. Karena kita ke Cristiano Ronaldo ya. Masih 17,1. Berarti tandanya harus diapain? Tambah lagi detiknya. Mungkin jadi 19 atau jadi 20 ya. Tapi nanti ini kita tambahin dulu ya. Biar jadi 19 lagi ya. 19,2 ya Mas? Ya kurang Ya. lebih kayak sama yang tadi. Cobain Mas. Mas yang temping. Ini ada pesawat ya di belakang kita ya. Nggak apa-apa. Nah lihat Mas Al yang temping ya. Oke. Sip. Flash dulu. Oke, nice dicoba. Flash dulu. Nah. Sip. Taruh. Bawahnya dilap. Udah jago nih dia kayaknya nih. Titip cuci Mas. Jangan pegang ininya, ini kan panas Mas. Nah, arah jam 8. Truk. Nah. Lagi, kencengin lagi dikit. Udah mentok? Masa? Oh, ya segitu tuh. Lap bawahnya. Mana lap apa? Ini lap steam. Lap steam di JPW. Nah, kita cobain pakai sloki yang tadi boleh. Biar kelihatan imut ya. Nggak muat dong. Satu aja pakai sloki, satu pakai ayam jagonya ya. Nggak muat juga. Tadi kita timbang ya yang di cangkir ya. Kita pengennya ngejar di detik ke-6 netes. Selesainya di sekitar 20-30 detik. Barusan di 5 ke 6 ya. Kita sampai di 19 gram berarti yang ini cuma satu. Pressure lebih bagus dari yang tadi. Tadi over. 12, 13, belum, dikit lagi, belum. 19 gram, nice. Selesai di 22 ya. Ini beratnya nih, sebelah sini. Tadi saya selesaiin 19 gram. Ini dapat terlalu backlight, bentar saya turunin. Nih, beratnya nih. 22 dapatnya. Tadi 19 saya selesaiin, 21 dapatnya. Ini anginnya juga lumayan kencang nih di sini nih. Dan Tiger Skin-nya bagus. Dan kalau di sini lihat kremanya juga bagus. Setengah. Nice sih sebenarnya. Dan ini yang satu saya bikin di ayam jago ya. Oke. Yang satu saya bikin di situ. Nah, kita nanti sama-sama cek ini dapatnya berapa mili si susunya dan rasanya akan mempengaruhi kalau di ayam jago dapat susu yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada di yang kita bawa ya. Ada susunya. Kita pakai jak yang memang bawaan. Nah, jak yang bawaan tapi kita flash dulu dikit. Kalau pakai jak jagoan. Jangan, kalau pakai jak jagoan nanti ketahuan. Jak bawaan dulu biar kita ngasih tahu ke mereka bahwa jak bawaan ini juga tetap bisa buat bikin latte. Di sini dulu. Saya pengen tahu ini pakai berapa biar pas. Biasanya 180-an. Oke. Susunya cakep ya. Ya, segitulah ya. 198 tuh, saya kelebihan dikit. Masukin kulkas lagi boleh. Nah, untuk steamnya, blocking ke sini, teman-teman lihat saya. Jadi step buat nyetim, flash dulu. Udah stabil, cukup. Biasanya kalau lama nggak dipakai dia kayak keluar air-air dulu, karena dia thermoblock kan. Nah, begitu dia udah stabil kayak gini, baru boleh dipakai. Nah, kita mau puring di cangkir biasa. Ini saya dulu puring dua-duanya. Saya nolin dulu ya. Saya pengen tahu ini masuknya berapa susunya di situ. Terus tipsnya taruh tengah. Ya, taruh tengah persis di tengah jari-jari si lingkaran, terus minggirin sampai 1/4.
Megangnya terserah mau begini, mau begini, mau begini, biar nggak panas juga boleh. Yang penting enak aja. Nah, kalau suara begini berarti terlalu dalam. Turunin sedikit jaknya, biar dia ngambang. Sampai ada suara desisan, ada suara seret 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 sambil dia muter. Nah ini udah bagus, udah hilang suaranya, nggak terlalu kedengeran lagi suara desisan. Tinggal nungguin sampai dia panas. 3, 2, 1, saya pakai 45 derajat. Emang ada termometernya mas? Di tangan saya, di sini ada termometer nih. Nah segini mas, 45 derajat. Sebenarnya 45 sampai 50 saya biasa pakainya biar agak manis. Terus flash lagi. Enggak terlalu panas ini. Lap lagi bagian bawahnya, flash lagi di sini. Ini udah dinolin, kita lihat dapat berapa mili. Boleh. Lumayan enak nih jaknya. Habis. Dan lumayan enak ya. Nah ini yang mau nyoba Mas Riko kayaknya nih. Tapi saya mau lihat dulu susunya di sini berapa ya. Susunya di sini berapa? Nih. 177 susunya. Ya. 177 ya. Ini Mas cobain Mas. Jadi nanti bentuk gelas atau bentuk cangkir pun menentukan ya. Ini kepenuhan. Makanya gue bingung bawanya. Sebenarnya 170-an tuh enak. Enak sih gini posisinya kalau blocking dari sini megangnya begini. Tangannya gini, taruh tengah, langsung miringin. Nah, kencang kan? Kalau kekencangan kecilin dikit aja, biarin. Yang penting dia putarannya jangan terlalu gimana-gimana. Nah, muternya lumayan tuh. Nah. 3, 2, 1, kepenuhan kan? Nah, ya. Ini saya bikin sedikit lebih panas, ya. Flash dulu. Jangan lupa ininya harus dalam keadaan basah. Tapi nggak boleh kelamaan karena nanti susu jadi bubur. Nah, kalau dilap hilang tuh. Kalau ininya basah ya. Nah, bawahnya jangan lupa flash lagi. Ini susunya nih yang kepenuhan tadi. Ngeri ya? Ya dikit ya. Nah. Nih. Bikin ayamnya Bang. Bikin ayamnya, oke bikin ayam ya. Tuh, kedalaman dia. Susah puringnya. Ayam kan? Luber tapi tuh. Ada tisu gak? Mirip ayam kan jenggernya? Tapi memang rada lumayan. Mana tisu? Sama jaknya tidak cocok nih kalau buat cup yang gede gini. Kebanyakan susunya susah nyetimnya, sama pas nuang susah keluarnya. 181 cuman padahal tuh. Berarti ekspektasi saya nggak sebanyak itu. Berarti tadi harusnya nggak usah banyak-banyak. Masukin 190 aja. Sama ini agak foamy sih. Tuh. Ya. Agak foamy ya. Karena nggak bisa dituang semua susunya. Dicobain Mas, bedain rasanya. Ini temen. Oke. Paknya lebih bagus nggak ya? Kita cek ketokin ya. Kita ketok di sini. Oke sih. Gelap ya? Gelap ya? Gelap. Nah. Ya, lumayan hasil paknya. Nanti saya angkat nih paknya. Ini bisa buat ngerjain teman-teman ya. Kasih lagi. Kasih lagi. Gimana Mas caranya Mas nih saya ajarin? Ya, ambil tatakan. Ambil tatakan, kasih begini, taburin keju, kasih susu kental manis. Ya kan? Udah. Kalau panas ditahan. Panas emang. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan itu lebih strong cenderung daripada yang itu.
Udah ditimbang belum? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai feeling mas. Feelingnya kuat. Emang buatan ini. Ya ini buat teman-teman yang masih ada di live-nya TikTok ya. Sorry ya. Tadi terakhir Mas Kai ya. Cobain lagi, kurang nggak? Kurang nggak? Apa Ge? Ini ada Kak Cinta, Kak Scalper, ada Kak Kerdok, ada Iseng Gabut, ada Kak Lina Karlina ya, ada Kak Muhsit, Muspit ya. Nah ini baristanya dari Wajan Sunda. Jangan diketok. Jangan diketok, nggak boleh. Nah nggak apa-apa, kalau sebenarnya bakal berantakan kalau habis di ini. Biarin aja. Nggak apa-apa. Dilurusin pakai tangan. Mana coba lihat. Nah, sip, cobain. Plus, nah. Teman-teman juga bisa kepoin nih. Kebiasaan mau ketok sudah. Ya, mesin-mesin lain, grinder-grinder lain nih, disematin ya. Grindernya pakai apa? Ditimbang juga. Ditimbang boleh, biar tahu. Satu di shooter glass deh. Kagak muat, yang itu tadi udah dicoba. Nih pakai ini nih mas, shooter glass yang ini kayaknya muat nih. Enggak juga. Ya udah berarti cangkir yang tadi satu. Nah, nggak apa-apa satu yang shooter glass. Dinolin dulu. Terusnya lebih enak kayak ini. Masih ada. Lebih tebel kopinya. Kalau ini kopi banget. Betul. Dan agak susah karena tinggi. Kalau pakai jak saya itu mungkin bisa. Enggak. Ya, jak andalan mungkin bisa. Ini kita lagi mulai brew ya. Netesnya di berapa, Mas? 5 ya? Ya, 5 ke 6. Kelar di 19 detik di berapa? Coba lihat. Lebih nggak berasa sama. Iya. Berapa? 20. Ya, 20 ya. Berapa detik? 19. Ya, kurang 1 detik lagi sebenarnya. Bisa jadi tadi nggak 19 banget. Kopinya ya, kopinya. Kalau 19 banget mungkin di 2-3an kayak tadi. Tapi ini nggak ada masalah. Maksudnya tetap rasanya bakalan oke atau enggak, cobain aja steam. Cobain aja steam. Tengahnya mana? Kayak harus kopi ireng. Bukan, taruh tengah. Tengah-tengah porosnya mana? Itu kurang. Sini deh. Ya enak. Tengah-tengah porosnya mana? Poros dari si lingkaran. Diameter Tengah sini nih. ini. Jadi begini, ngambangnya di tengah nih. Oh. Dan ini tetap harus nempel. Awas panas itu. Itu panas. Nah, Itu. boleh. Boleh. Nah, Nah, di sini ya intinya ya. Miringin 1/4. Nah, udah begini. Nanti kalau saya bilang turun, turunin jaknya. Saya bilang naik, naikin jaknya gitu ya. Coba buka. Sip, turun sedikit lagi, off. Posisi jangan berubah. Udah boleh naik. naik dikit nggak? Gampang ya, cuma naik turun doang. Posisi jangan minggir-minggir, jangan ke tengah-tengah banget juga. Matiin, jangan bergerak dulu, jangan ditarik dulu. Jangan ditarik dulu. Sip, ambil lapnya. Sip. Lihat hasil steamernya. Awas jangan dibawa tangannya. Debus dia. Ini apa? Ini ya, bekas lap ya? Ketiban. Iya. Ada sendok kecil? Sedap. Ini tadi serat dari elap. Ini Mas, ini lihat hasil steamannya Mas Al nih. Cakep. Ambil cangkirnya deh. Saya pegangin dulu, biar agak mesra ya. Ini ya. Arahnya ke Mas nih. Kupingnya arah ke Mas, gini megangnya. Nah, Gue nggak salah grup. gitu ya. Enggak. Salah grup lagi. Nah, enak kan? Jangan kaku. Gua aja Enak? udah. Oke. Ini gue grup keluarga. Tiga aja, closing, angkat, garis.
Garisnya mulai, ini kenapa gerak-gerak ini tangannya begini-begini nih? Kenapa tangannya begini-begini? Kesurupan apa gimana? Belum ketemu sepupu. Iya, tangan kirinya gini loh, tangan Tremor. Oh iya. Panas apa belum? Kalau panas nggak usah kesel, istighfar aja. Lap. Nih. Ini kita kulitin dikit ya. Kesalahan dasar pada saat stretching awal, tidak ada stretching jadi dia agak encer. Terus yang kedua, dia nggak sempat ngerounded, dia nggak sempat ngaduk, lihat tuh. Iya. Dia nggak sempat ngerounded, jadi nggak muter banget ya. Sama ini udah agak kepanasan, tapi kita coba perbaikin. Ini Milesto hasilnya. Ambil kopinya mas. Ini agak encer tuh. Muncrat kan. Udah agak encer, muncrat. Ngomongin apa sih lu mas gitu ya? Putih-putih gitu ya. Ya susu. Ya yang di steam ini agak panas loh. Susu. Coba mas. Pegang C-in tangan sebelah sananya. Nah. Enakin aja pegangnya gimana? Enak? Ini boleh cobain? Enak? Boleh. Belah apa ya cangkirnya? Coba nih. Enggak. Di antara 4 ini nih. Coba ya. Cobain semua. Mana yang enak? Semuanya enak gitu. Jelas. Jelas. 1, 2, Mbak 3, Udah jelas? 4, Tuh yang itu? 5. Ya makanya cobain semua. Cobain aja semuanya. Makanya cobain. Buru. Biar ngerti. Tangan dia begini. Lihat kan? Tangan dia begini loh. Ya, oke. Ya, yang penting nggak nyetrum, dia kuat kalau mau panas. Kadang-kadang kalau omset nggak nyampe juga panas ya mas. Cukup ya? Ya, coba buka. Gua kesian sih, ini pakai ini. Ini pakai kunci ini. Lihat dari bawah pasti coklat ya, terus dilap. Makanya ini kan Biar semuanya bersih. beda semua rasanya. Tadi aku udah nyoba tuh. Nah, ini emang Di beda. flash boleh, biar basah. Ini beda-beda nih. Lapnya dibasahin dulu dikit. Dah. Ini juga lebih Lap. foam nih. Nah, yang lebih keras foamnya itu yang dua nih. Kalau udah bersih, udah kinclong lagi, ini tiap hari ya lakuin ya. Ya, Jadi yang meskipun ini. Mas Azam nggak Yang ini tugas paling lagi apa? Lagi libur, Kalau- kasih tahu kalau ada teman-temannya adiknya, dan beda. minta report. Karena kalau kayak gini cuman udah dibersihin kok Mas. Bukan nggak percaya ya. Kadang-kadang ada yang lupa. Tapi kalau udah ada foto atau videonya kan udah jelas dikerjain. Minum aja Gitu. tuh. Kalau kita cuman bilang udah dibersihin, udah kok kemarin gua bersihin gitu. Tiba-tiba besok ada yang gantiin, coba kok mampet. Ternyata nggak dibersihin. Gitu. Dipasang kalau udah. Jadi lebih baik setiap closing dibersihin. Yang besar di atas. Bautnya masukin dulu. Awas itu panas. Dia megangin groove head mulu dari tadi. Penasaran ya, kayak bocil ya. Tapi nggak kaget, panas. Ya, ya kalau kita yang udah tahu kan des gitu kan, dia pegang aja biasa. Coba. Yang penting masih bisa dikendorin lagi, bisa. Masih bisa. Nah, tuh showeringnya udah bagus. Cukup. Nanos. Nah, terus itu tahap pertama nih, si shower screen. Tahap kedua bersihin ini. Si steam nozzle buat steamer susunya. Ya, dideketin dong. Ini aja yang deket nih. Tuh. Ngapa jadi dianya yang naik? Nah, dilap sampai bersih. Awas panas bawahnya, jangan dipegang ya. Nah, dah. Kan? Oh, panas. Terbaik emang Mas Azam nih. Nah, Balik. iya. Biar yang lain nyobain kan gak usah dibilangin dulu. Nah, ini dibuka nih. Kalau emang mau, ini kan udah bersih nih, dibuka aja biar kelihatan dari bawah. Jangan pakai tangan. Nah, kalau ada temen yang iseng dibuka steamernya. Gak ada manis-manisnya. Aku pengennya vanilla. Kamu mau minum kopi apa minum susunya? Ya, emang licin. Karena lapnya kurang kasar. Lapnya halus banget, enggak, lapnya kayak gini nih. Kan Ebo lonyot. Nah, Nih lihat nih. Kasarin, Masih putih kan? kasarin. Ya, dilap. Dilap gitu bisa. Nah, Gue kopi aja. lama-lama keluar api. Main biliar. Iya, main biliar kalau kemarin ya. Sip, aman. Nih yang paling strong. Nah, taruh Yang lagi. paling strong. Kalau nggak aman kemarin diapain? Pindah ke sana. Nggak Misalkan apa-apa. tetap nggak tembus nih. Udah mau belum? Pindah ke sana terus dinyalain pakai air panasnya. Jadi tembus ya.
Ya, cuma contoh ya, cuma contoh ya. Misalkan tetap nggak tembus, nah pindah ke sana. Ini cuma contoh ya. Nyalain air panasnya. Nah, ini nggak wajib ya kalau emang udah tembus. Awas panas. Panas mas. Gila emang tangannya ya, keren loh. Udang jahe, gula pisang. Nah itu tahap kedua, bersihin steam nozzle. Tahap ketiga bersihin water pembuangannya. Jadi air pembuangan yang di bawah dibersihin, dicuci sama dilap. Ini aja nempel dikit begini ya. Beda-beda. Ini berdasarkan tingkat Emang kekuatan kuat rasa ya. kopinya. Nah, Ini gini. selanjutnya ini kan kedua, tahap ketiga. Ini flash dulu. Nah, Flash sampai stabil. Biasanya saya ngitung 10 detik baru matiin. Matiin yang ini. sekarang langsung. Ya. Ini kan ceritanya udah Ini tutup. tingkatannya beda-beda semua. Nah, baru tahap Ini berikutnya urutannya. Dari yang Mas Azam rendah tarik ini sampai bersihin. kopinya sampai yang paling bawah. Gitu. Bersihin itu. Oke. Gampang kan? Yang paling enak yang mana? Yang ini bukan, Dik? Ya, Dik. Yang paling enak yang ini ya? Paling enak. Apalagi kau minumnya dari sebelah situ. Ya. Dilap dulu, itu udah dibersihin tuh, dilap dulu. Nah itu udah clear. Langkah terakhir, lap si mesinnya semua. Kalau ada bekas-bekas kopi, bekas-bekas susu. Ini kan baru karena masih training, jadi pasti masih dijaga. Apalagi di depan Bapak Supervisor ya. Nah kalau di belakang jangan dibarbarin. Iya, baik-baik kayak gini lagi, bersihin lagi. Sama lapnya paling request yang satu kayak gitu tuh. Udang jahenya gula pisang ya? Kalau bisa. Kalau bisa, karena kalau pakai yang halus gitu, bekas airnya masih ninggal. Terbalik, naikin ke atas. Nah, untuk mesin cuma begitu aja. Tinggal ngelapin mesinnya. Kan mesinnya emang nggak kotor ya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, keluar ya. Masuk dalam, keluar. Masuk dalam, keluar kemana? Nah, keluar. Keluar. Udah ya? Udah. Nah, grinder. Kalau Mas Azam udahan, tutup dulu. Tutup si grindernya. Tutup ya. Nah, ambil. Geser ke kiri. Geser ke kiri, putar. Oke. Ini Mas, taruh sini. Kalau udahan nih, misalkan udah tutup nih. Buka. Nah, yang ada di situ jatahnya tukang parkir. Cuma dikit sih. Gula mana? Nah. Gula aren. Nah, itu udah cukup. Hah? Yang ada di situ kalau saya kosongin, Mas. Hah? Nggak bisa. Coba Ke sana tetap. Ya. Nah, pasin belum ngeplak itu. Berasa kok kalau udah ngepas. Seru kan? Chemistry-nya dapet gitu. Nah, turun dikit. Tahu nggak kenapa? Di bawah ada biji kopinya. Nah, biji kopinya dibersihin dulu boleh. Pakai sendok dong. Ke tangan lagi. Ke sendok dong. Nah, sebenarnya digiling habis dulu kalau mau enak. Digiling habis. Dan sedotan satu dan. Nah, notisnya angka di situ kan 20 ya, 20 berapa tuh? 20 ya. Itu jangan dijadiin patokan ya. Intinya ya 25 grand size Meja segitu. 13. Nanti kalau masnya muter misalkan gini. Udah bersih belum? Dah. Nah, itu buang aja nggak apa-apa. Nah, misalkan saya iseng buka. Ini kan 25 ya. Gimana Bang iseng bukanya, Bang? Kena perut dia. Nih, jadi patokannya bukan 25-nya, tapi patokan grind size yang tadi udah keluar bubuknya. Tapi ini nggak bisa dibuka sih. Kalau dibuka dia mesti geser ke sana. Ini ingetin segini ya. Kita iseng sengaja ya. Halusin lagi dikit nggak bisa, kasarin dikit nggak bisa. Jadi dia nggak bisa diapa-apain nih kalau di sini masih ada bubuknya. Habisin dulu. Ini udah sudah. Udah? Nih. Habisin dulu.
502 nanas jus. Karena dia Sama nyangkut alpukat bijinya. Desi Lestari. Kok nggak bergilinder tangannya? Kok tangannya? Jangan tangannya dong. Kopinya dong. Ah, dikit dong gitu ya. Nah, sambil nyala baru sambil dibuka bisa aja. Masih ada di atasnya. Ini kegedean gak ada yang kecilan apa? Apa kayak gitu? Ada nggak? Cangkir kecilan. Coba ya coba. Nggak kuat. Ini. Coba, yang bisa nyelip. Nggak muat. Nggak mau juga. Kayak cup apa, cup take away ada nggak? Nah ini. Gede banget cuy. Jatuh nggak ya? Nggak dong. Nggak ya? Jatuh nih. Nah ini bisa sambil diputar-putar baru nih. Tuh enteng. Nah ini kan kalusan tadi. Kalusan. Ya tahu. Gelasnya dipegang ini. Nah kita balikin dia ke tempat yang tadi biar balik lagi ke asal. Ntar lo. Habis lagi dia tuh. Bubuknya mengganggu banget sih. Diminggirin dulu ya. Bubuk yang di atas. Intinya kita pengen dia keluar kan. Pengen dia keluar. Ini udah kosong, udah nggak ada kopi. Ada nyempil yang di... Nggak, yang di dalam nggak ada. Nah, kan dia bakalan begitu tuh kalau kehalusan kan. Saya pengen balikin dia ke angka kecil. Soalnya kalau angkanya gede, kalian pada bingung. Kok gede banget mas? Nah nih, ininya sampai dia keluar nih. Nih, locknya sampai keluar, baru bisa diangkat. Nah, ya. Tapi ini kan halus banget. Ini kan halus banget. Ingetin, tadi sebenarnya di 25 ya. Jadi geser dikit-dikit aja nih. Geser sampai dia masih bisa ngangkat nih. Sampai bisa ngangkat. Karena kalau lewat lagi kan nggak bisa ngangkat nih. Nah, geser lagi. Nah, tadi grand size di sini. Tuh. Ini udah 25 tadi grand size-nya. Tapi saya nggak mau jadi 25. Kalau 25 kan kayaknya gede banget. Ini saya taruhnya di sini. Biasanya saya pakai ya sekitar 7 atau sampai 10, pokoknya 5 sampai 10. Nah. Jadi tadi yang 25 tadi tuh karena kita putar-putar di awal buat belajar kalian. Nah, sekarang grind size-nya Sudah ketemu gitu. udah ketemu. Oke, Pindahin ke 6,5 nih, gitu. Ini harusnya udah oke. Key-nya belakang ya. Sama Mas Yusuf ya. Thank you waktu kalian buat belajar. Mudah-mudahan mesinnya bermanfaat. Terus mesinnya juga bisa ngebantu operasional dari Wajan Sunda ya. Biar makin rame, kopinya makin proper. Gitu. Terus kita closing. Jangan lupa buat Sobat JPW yang masih setia nontonin YouTube kita, bisa lihat video-video lainnya masalah install mesin, servis, masalah kopi, ngebedah masalah manual brew juga ada semuanya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.